Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Desember 2021 khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Capricorn. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Capricorn. Tapi mudah-mudahan terlepas dari resonate ataupun tidak, kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan karir, keuangan, dan juga asmara kamu di masa mendatang. Oke, aku akan langsung shuffle kartunya ya teman-teman, dan kita akan segera mengetahui mengenai general reading kamu para Capricorn di bulan Desember 2021 dalam hal karir, keuangan, dan juga kehidupan asmara. Aku akan ambil 10 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Oke. Dan aku ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Dan juga aku ingin berterima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia untuk channel My Tarot Indonesia dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik untuk kamu semua dan tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, di sini kita sudah ada 5 kartu. Ini tadi Ten of Pentacles dulu ya. Di sini ada The Magician, ada The World, ada Ten of Pentacles, ada Ten of Pentacles, ada The World, ada Nine of Pentacles, dan sini tadi kita ada Wheel of Fortune. Oke, aku akan ambil 5 kartu lagi. Oke, ini terlalu banyak, aku akan shuffle lagi ya. Oke, ini ada Two of Wands, ada Ten of Swords, ada Queen of Pentacles, Three of Pentacles, dan Page of Wands. Oke. Di bottom of the deck kita ada Seven of Wands. Oke. Seven of Wands di sini. Iya. Oke, untuk teman-teman Capricorn, di sini kita lihat bottom of the deck-nya Seven of Wands ya tadi ya. Seven of Wands ini bisa diartikan mengendalikan keadaan ataupun mengendalikan situasi ya. Jadi lebih mengambil kendali terhadap situasi yang sedang terjadi dan tidak membiarkan situasi yang malah mengendalikan kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ya, ini bisa dijadikan patokan utama ataupun acuan utama untuk kamu para Capricorn agar kamu bisa melewati bulan Desember ini secara lebih optimal dan secara lebih baik seperti itu ya. Teman-teman, kita akan lihat dulu mengenai karir ataupun keuangan kamu dari kelima kartu yang di atas. Ada The Magician, Wheel of Fortune, Ten of Pentacles, The World, dan Nine of Pentacles. Ini sangat-sangat positif loh teman-teman. Jadi sebelumnya aku mengucapkan congrats ya untuk karir ataupun keuangan kamu nih para Capricorn. Aku akan lihat dari sisi karir dulu ya. Dari sisi karir ini sudah jelas ya, ada Wheel of Fortune dan ada The World. Di bulan Desember ini bisa jadi kamu bisa mendapatkan sebuah peluang ya, entah peluang pekerjaan, entah peluang bisnis, entah peluang kerjasama. Untuk kamu yang sedang mencari pekerjaan, bisa jadi kamu pada bulan Desember ini pada akhirnya mendapatkan tawaran pekerjaan. Untuk kamu yang sudah bekerja di sebuah perusahaan, bisa jadi di bulan ini kamu mendapatkan suatu proyek yang besar, ataupun bahkan kenaikan gaji, ataupun kenaikan pangkat, ataupun jabatan. Untuk kamu yang menjalankan bisnis, berarti bisa jadi kamu mendapatkan proyek besar, ataupun mendapatkan klien yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap kelangsungan bisnis kamu. Oke, nah ini jadi sangat positif ya. Ini benar-benar situasi yang istilahnya berada di benar-benar semesta mendukung kamu untuk agar keadaan karir ataupun bisnis kamu itu menjadi
jauh lebih baik di bulan Desember ini. Oke. Sekarang ini ada Ten of Pentacles. Ten of Pentacles yang artinya adalah suatu kelimpahan. Oke, hasilnya juga besar. Dan ini harus benar-benar kamu manfaatkan ya. Kalau memang ada beberapa peluang yang muncul, jika memungkinkan untuk kamu misalkan ada 2 atau 3 tawaran, jika memang memungkinkan, ambillah semua. Kalau memang memungkinkan ya tentunya ya. Oke, tentunya tapi disesuaikan kembali dengan visi dan misi kamu dalam hidup ya. Di sini ada The Magician. Mungkin ada beberapa tawaran yang bisa saja walaupun menjanjikan hal yang menjanjikan materi ataupun potensi yang tinggi di kemudian hari, mungkin saja itu tidak terlalu sesuai nih dengan minat dan bakat kamu, sehingga itu juga perlu kamu pertimbangkan. Oke, karena bagaimanapun besarnya suatu peluang, tetap dibutuhkan suatu konsistensi. Oke, jangan sampai situasi yang sangat positif ini justru membuat kamu menjadi lupa diri. Kamu harus ingat bahwa kamu juga harus tetap berperan aktif ya, proaktif juga bagaimana bisa mengelola semua peluang tersebut sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Seperti itu ya, teman-teman Capricorn. Yang pasti adalah bulan ini adalah bulan penuh dengan peluang di mana kamu bisa menggunakan semua peluang itu sebaik mungkin agar kamu bisa berpengaruh sangat positif untuk kelangsungan karir ataupun bisnis kamu. Oke, jadi good luck ya untuk kamu para Capricorn. Kalau dari sisi keuangan, di sini aku lihat ini juga sangat positif ya. Untuk keadaan keuangan kamu di sini aku lihat akan cenderung stabil dan meningkat ya. Meningkat walaupun tidak dalam jumlah signifikan, tetapi kamu tidak perlu khawatir kamu akan merasa kekurangan di bulan Desember ini. Oke. Di sini aku melihat ada Ten of Pentacles dan Wheel of Fortune juga. Jadi untuk kamu yang mungkin sudah mencoba beberapa media investasi di bulan-bulan sebelumnya, bisa jadi di bulan Desember ini beberapa investasi kamu mulai membuahkan hasil yang lumayan nih. Lumayan melimpah, lumayan tinggi ya, lumayan besar. Misalkan kamu investasi saham, bisa jadi saham yang kamu investasikan itu naik seperti itu. Atau kamu misalkan ada investasi properti misalkan. Bisa jadi di bulan Desember ini justru harga properti ataupun properti yang kamu investasikan tersebut mengalami kenaikan harga ataupun mendapatkan calon pembeli dan sebagainya. Oke, jadi ini sangat positif ya. Nah, untuk kamu yang ingin memulai media investasi baru ataupun baru berencana, bulan Desember ini juga bulan yang sangat baik untuk mulai melakukannya. Oke, jadi kamu yang mungkin bulan-bulan sebelumnya sudah memiliki rencana nih ingin investasi apapun ya, investasi saham, mungkin reksadana, mungkin mencoba membuka deposito dan sebagainya. Nah, jika memang kamu memiliki budget yang lebih yang sudah memang kamu sisihkan ataupun rencanakan, bulan Desember ini laksanakanlah. Oke. Nah, di sini ada Nine of Pentacles ya. Ini mungkin sebagai tambahan sedikit aja. Ini juga bisa jadi pertimbangan kamu, tetapi sekali lagi harus disesuaikan ya dengan situasi dan kondisi kamu. Untuk kamu yang memang memiliki rencana untuk membeli barang-barang yang agak mewah dalam tanda kutip ya. Mungkin untuk kamu yang ingin, misalkan kamu sudah menabung untuk ingin membeli rumah, ataupun misalkan ingin membeli kendaraan pribadi, misalkan mobil ataupun motor ya, yang memang bisa dikatakan sebagai barang yang cukup mewah gitu ya. Kalau memang budget kamu memungkinkan untuk digunakan di bulan Desember ini, maka bulan Desember ini juga itu adalah waktu yang cukup baik untuk membeli barang-barang tersebut. Tapi ingat ya, sekali lagi disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Jangan sampai nih ya, kalau memang ternyata budget kamu masih belum terlalu aman, bahkan kamu paksakan itu membeli, takutnya itu malah jadi goyang gitu ya. Tentunya ini perlu pertimbangan. Ingat sekali lagi, bottom of the deck-nya adalah Seven of Wands. Jangan biarkan situasi yang mengendalikan kamu, tapi kamu yang mengendalikan situasi. Jadi kamu harus lihat juga keadaan kamu seperti apa, dan setelah mempertimbangkannya, barulah kamu bisa mengambil keputusan yang paling baik mengenai keadaan finansial kamu, supaya readingan ini bisa terwujud. Oke, jadi keadaan keuangan kamu bisa lebih stabil dan mudah-mudahan juga meningkat ya di bulan Desember ini. Oke, jadi sekali lagi good luck ya untuk kamu para Capricorn. Ini benar-benar readingan yang sangat-sangat positif untuk karir ataupun keuangan kamu. Oke. Ya, kita akan lanjut mengenai kehidupan asmara kamu ya di bulan Desember. Kita akan lihat 5 kartu di bawah. Ada Two of Wands, Ten of Swords, Queen of Pentacles, Three of Pentacles, dan Page of Wands. Di sini aku coba lihat dulu dari sisi kamu yang mungkin masih single ya, masih dalam pencarian, misalkan masih dalam proses pendekatan dengan seseorang nih misalkan ya. Di sini kalau aku lihat sebenarnya dalam hati terdalam kamu belum sepenuhnya siap ya, karena di sini ada Ten of Swords masih ada Ten of Swords, masih ada Two of Wands.
kamu masih mungkin belum sepenuhnya ready ya, sepenuhnya siap untuk membuka hati terhadap orang baru ya. Kamu masih trauma, kamu masih healing ya, kamu masih berusaha untuk menyembuhkan hati kamu masih berusaha untuk mendapatkan pelajaran apa sih yang bisa kamu dapatkan dari pengalaman pahit kamu di masa lalu ataupun pengalaman pahit di hubungan kamu yang terdahulu. Kamu masih mencari gitu. Apa yang bisa kamu pelajari, apa yang bisa kamu apa yang bisa menjadi pertimbangan untuk kamu supaya kamu bisa mencari pasangan yang lebih tepat. Tipe pasangan seperti apa yang kamu inginkan dan hubungan seperti apa yang benar-benar ideal untuk kamu. Sebenarnya kamu masih mencari-cari hal itu. Sambil memang sedikit demi sedikit kamu mulai menyembuhkan diri kamu agar siap untuk membuka hati kembali. Jadi sebenarnya kalau aku lihat di bulan Desember ini, untuk kamu ini sebenarnya bukan bulan yang cukup direkomendasikan apabila kamu berencana untuk membawa siapapun yang kamu fokuskan sekarang, misalkan kamu dekat dengan seseorang, untuk melaju ke jenjang hubungan yang lebih serius. Di bulan Desember ini sebenarnya tidak terlalu disarankan. Karena memang salah satu fokus utamanya adalah hati kamu yang belum sepenuhnya sembuh. Oke, takutnya bila kamu paksakan, nantinya itu kamu bisa mengulangi pola yang sama ataupun justru malah kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat ataupun dengan orang yang sebenarnya kurang tepat untuk kamu. Seperti itu, oke? Nah, karena sini ada Queen of Pentacles dan Three of Pentacles juga ya. Sebenarnya di sini kalau aku lihat mungkin fokus kamu sekarang itu lebih banyak fokus ke pekerjaan ya, entah ke pekerjaan, entah bisnis. Istilahnya kamu lebih fokus untuk bagaimana kamu bisa lebih mapan ya, bukan mapan ya. Bagaimana caranya agar kamu bisa lebih mandiri dalam hidup gitu ya. Bagaimana caranya agar kamu bisa merasa happy kembali walaupun kamu sendiri, walaupun tidak ada yang menemani kamu, walaupun belum ada yang menjadi pasangan kamu sekarang. Oke, maka itu kamu berusaha untuk memfokuskan energi kamu untuk ya ke pekerjaan, untuk menyibukkan diri, untuk mungkin mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan event yang semuanya itu bisa menjadi bekal kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebenarnya kamu sedang memfokuskan energi kamu itu lebih condong ke sana. Oke, tapi memang sebenarnya dalam hati kamu menginginkan pasangan yang benar-benar bisa menemani kamu ya. Istilahnya berjalan bareng sama kamu menuju masa depan dan sama-sama berkembang juga sebenarnya gitu ya. Tetapi memang sekali lagi hati kamu sebenarnya belum siap karena masih proses healing. Oke, sekali lagi jadi nggak perlu dipaksakan. Biarkan waktu dan biarkan segalanya itu berproses ya sesuai waktunya. Aku yakin mungkin mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya setelah memang kamu sudah lebih siap membuka hati, kamu bisa bertemu dengan orang yang benar-benar tepat ya di bulan-bulan berikutnya. Oke. Di sini kalau aku lihat sebenarnya ada Page of Wands ya. Kemungkinan tipe orang yang lumayan cocok, lumayan kompatibel ya kalau menurut readingan ini ya. Sebenarnya tipe orang yang lumayan kompatibel sama kamu tuh biasanya adalah orang yang memiliki sifat ataupun kepribadian yang justru sama dengan kamu. Jadi bukan yang berlawanan. Kalau aku lihat di sini ya, menurut readingan ini gitu. Jadi apabila kamu seorang yang pekerja keras, kamu orang yang mandiri, kamu orang yang tidak mau bergantung pada siapapun. Nah, sebenarnya kamu akan lebih kompatibel ataupun lebih cocok dengan orang yang memiliki kepribadian seperti itu juga, yang juga mapan, yang juga mandiri, yang juga tidak mau bergantung pada siapapun. Begitu ya. Nah, jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu patokan kamu. Bukan patokan ya, mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan kamu apabila memang ada seseorang yang kamu fokuskan sekarang ataupun memang ada beberapa orang yang sedang dekat dengan kamu. Bisa jadi orang yang memiliki sifat ataupun kepribadian yang sama dengan kamu itulah sebenarnya yang nantinya bisa menjadi salah satu potensi pasangan kamu di masa depan. Seperti itu. Tapi tentunya ini karena energinya sangat general ya, dan ini juga readingannya sangat general, tentunya itu bukan hal mutlak ya. Sekali lagi ketika pada akhirnya itu semua bergantung pada keputusan kamu dan chemistry ya, istilahnya mungkin chemistry dan koneksi yang kamu rasakan ketika bertemu dengan orang tersebut gitu ya. Tapi mungkin mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu pertimbangan kamu. Seperti itu ya para teman-teman Capricorn. Aku akan coba lihat dari sisi untuk
sisi teman-teman yang sudah berada dalam suatu relationship ya, dalam suatu hubungan juga ya, yang sudah mungkin dalam pacaran ataupun pernikahan seperti itu ya. Intinya adalah yang sudah memiliki pasangan. Di sini aku lihat untuk kehidupan asmara kamu di bulan Desember ini, kemungkinan kamu bukan mengalami konflik ya, mungkin sedang agak sedikit merasa renggang nih ya hubungannya ya. Ini ada Two of Wands, ada Ten of Swords ya. Mungkin karena pernah kalian mungkin agak jarang komunikasi karena rutinitas, karena kesibukan masing-masing, mungkin karena juga barusan kalian mengalami selisih paham dan sebagainya. Jadi sebenarnya bukan renggang sih, mungkin agak sedikit agak lagi ada drama sedikit lah ya, ataupun ada sedikit konflik begitu ya. Oke. Nah, di sini kalau menurut readingan ini, di sini benar-benar disarankan kamu mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri ya. Di sini Queen of Pentacles ya. Oke. Pastikan sebenarnya ini masalah yang kecil, tetapi ada baiknya segera dibereskan ataupun diselesaikan ya. Entah masalah apapun itu, entah konflik apapun itu ya, segera dibicarakan ataupun diobrolkan secara baik-baik untuk mencari titik tengah ataupun solusinya sesegera mungkin, seperti itu ya. Oke, nah tetapi karena memang mungkin keadaan kalian masih sama-sama emosional, masih sama-sama istilahnya agak tinggi gitu ya. Nah, memang ada baiknya kalian mengambil waktu sedikit nih untuk saling istilahnya ambil me time sendiri lah ya. Bukan berarti kalian langsung diam-diaman juga enggak gitu. Tapi kamu memberikan waktu untuk dia menenangkan diri, dan dia juga memberikan waktu untuk kamu menenangkan diri. Sama-sama menenangkan emosi kalian. Nah, ketika kalian sudah sama-sama tenang, barulah kalian membicarakan persoalan yang sedang kalian hadapi dan solusi terbaik agar saling menguntungkan kalian berdua ataupun memang sesuai dengan kalian berdua, seperti itu ya. Oke. Kalau aku lihat di sini sebenarnya untuk mengatasi konflik ini kamu dan dia itu sudah sama-sama dewasa ya. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Mungkin ini hanya sebagai saran saja yang bisa diberikan kepada kamu yang memang sedang mengalami kondisi demikian, seperti itu ya. Kamu tidak perlu khawatir karena ada Three of Pentacles sama Page of Wands. Justru konflik ini ketika kamu sudah menyelesaikannya dengan baik, hubungan kalian itu akan menjadi jauh lebih harmonis dan memiliki landasan yang lebih kuat. Oke, karena kalian tahu nih, oh ternyata kalian memiliki perbedaan pandangan di hal tersebut. Dan kalian juga sudah tahu nih bagaimana titik tengahnya. Sehingga nantinya ketika sewaktu-waktu bisa ada masalah serupa ataupun yang mirip-mirip terjadi kembali, kamu dan dia juga sudah tahu bagaimana cara menyelesaikannya ataupun minimal bagaimana cara mengobrolkan ataupun mengkomunikasikannya dengan baik. Seperti itu. Oke. Jadi ini istilahnya konflik yang sangat produktif lah istilahnya gitu ya. Yang memang mungkin tidak terhindarkan, karena bagaimanapun dalam suatu hubungan tuh nggak mungkin harmonis terus ya. Pasti akan ada sedikit konflik dan dramanya. Yang penting adalah bagaimana kamu bisa memanfaatkan situasi tersebut bukan sebagai alasan untuk alasan yang membuat hubungan kamu makin renggang, tapi justru kamu bisa menjadikan situasi tersebut sebagai salah satu hal yang membuat hubungan kalian itu menjadi makin erat. Seperti itu. Oke, sekali lagi ingat bottom of the deck-nya adalah Seven of Wands. Jangan biarkan situasi yang mengendalikan kamu, tapi kamu yang harus mengambil kendali atas situasi yang sedang kamu alami. Mudah-mudahan setelah situasi ataupun konflik ini kamu bisa selesaikan, hubungan kalian akan menjadi lebih langgeng, menjadi lebih kuat. Dan untuk kamu yang berencana untuk membawanya ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin ke jenjang pernikahan ataupun ke jenjang pacaran ya, misalkan seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa segera terwujud ya. Amin. Oke, aku berdoa yang terbaik untuk kelangsungan kehidupan asmara kamu para Capricorn di bulan Desember 2021. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.